yang identik itu adalah berlanjut dengan Ryong Pat Nada. Kalau menurut dia itu tidak ada masalah sebenarnya tentang penambahan itu ya, dan bagaimana menuangkan kerangka berpikir itu menjadi sebuah bentuk jarak. Sebuah bentuk galah di Atu Bayu selaku moderator. Om Swastiastu. Sanewangian yang dari penjuru adat kota Bekataler Berwarung selaku narasumber dan panitia penyelenggara Gonjar Ganjur. Nah, ini menarik sekali. Pertama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih banyak sudah menyelenggarakan acara yang sangat keren sekali di acaranya. Mudah-mudahan ini menjadi pionir di Tabanan agar di tempat lain bisa meniru nantinya membuat sebuah acara yang sangat baik itu seperti ini gitu. Jadi ada langkah yang sangat maju di awal, yaitu menyelenggarakan workshop. Nah, sebelum saya ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Budi Diodore Adibawa, lahir di Denpasar 20 April 1987. Kemudian saya punya orang tua yang berasal dari Banjar Pinge, Desa Baru, Kecamatan Marga. Nah, saya juga turunan darah dari Tabanan, namun KTP Denpasar. Yang jelas saya dari Bali begitu. Karena namanya ada Theodore-nya, banyak yang menanyakan apakah dari Bali atau dari Maluku begitu. Ya, banyak yang seperti itu. Nah, mungkin itu perkenalan saya, dan salam kenal untuk semuanya yang ada di sini. Sangat bersyukur sekali bisa bertemu dengan para remaja-remaja kreatif di Kota Tabanan. Itu sebagai pengantar mungkin dari saya, dan sesuai dengan tema yang diangkat, Gonjar Ganjur, yaitu sebuah getaran yang diharapkan nanti mampu menggetarkan objek yang diiringi begitu. Karena di sini diperkuat dengan iringan ogoh-ogoh begitu. Nah, terkait dengan itu, sesuai dengan pengalaman saya, terutama bergerak di bidang iringan ogoh-ogoh, salah satu media yang memang digunakan untuk mengiringi ogoh-ogoh yaitu gamelan Bale Ganjur. Nah, kenapa gamelan Bale Ganjur dipakai untuk mengiringi objek ogoh-ogoh tersebut? Karena barungan gamelan Bale Ganjur salah satu barungan yang memang sifatnya fleksibel, bisa dibawa untuk bergerak begitu ya. Jadi gamelan ini sangat memungkinkan dipakai untuk mengiringi ogoh-ogoh, karena ogoh-ogoh itu sifatnya bergerak, ya, bergerak diusung sambil bergerak begitu. Nah, jadi salah satu barungan yang memang dipergunakan yang paling baik itu adalah gamelan Bale Ganjur, dan tidak menutup kemungkinan masuknya instrumen-instrumen lain untuk melengkapi itu begitu. Karena saya memperhatikan juga perkembangan di masyarakat khususnya di Bali, iringan untuk ogoh-ogoh itu sudah sangat berkembang, tidak hanya menggunakan gamelan Bale Ganjur saja gitu. Jadi sudah banyak perkembangan. Yang jelas itu menggunakan gamelan. Namun perkembangan itu sempat menjadi kontroversi di daerah Denpasar, yang mana iringan ogoh-ogoh itu sudah menggunakan sound system. Nah, ini yang sempat memang menjadi polemik karena dirasa itu merusak atau mengganggu dan sebagainya. Jadi di sini sangat bagus sekali sudah penekanan adanya workshop bagaimana
eh, kita membangun media untuk mengiringi ogoh-ogoh. Ya, kembali ke ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh adalah sebuah karya rupa yang memang dibentuk secara indah dan megah dan sebagainya untuk menimbulkan ekspresi dari seorang seniman. Nah, sebagai iringan musik pasti akan berprioritas kepada objek itu sendiri. Nah, di mana ada ogoh-ogoh sebagai objek vital. Nah, sebagai seorang komposer, tentunya hal yang pertama dipikirkan adalah sebuah objek. Karena objek itu akan membantu kita untuk berpikir, membentuk kerangka berpikir, atau membentuk konsep garap musikalnya. Nah, dalam barongan Belaganjur, mungkin Belaganjur saya akan pakai objek dulu satu ya, nanti mungkin ada tambahan-tambahan instrumen lain, nanti kita diskusikan lagi. Nah, dalam membentuk musik dalam Belaganjur, ada beberapa formulasi-formulasi musikal yang bisa dipakai acuan untuk menggarap musikalnya. Nah, salah satu mungkin gila. Nah, gila ini adalah sebuah formulasi musik yang memang bersumber dari hitungan, yang mana gila itu memiliki hitungan genap atau 8. Hitungan 8 ini yang membuka ruang kita untuk berpikir kreatif untuk menyusun pola-pola garap. Jadi teman-teman komposer sudah diberikan kerangka berpikir. Jadi mulai buat pola garapnya dengan hitungan itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi bagaimana komposer mengisi ruang itu dengan memperhatikan elemen-elemen instrumentasi pada gamelan Belaganjur. Nah, tentunya dalam hitungan itu pasti akan diisi penanda. Penanda itu disimbolkan oleh instrumen gong, kempur, kajar, kempli, dan bebendi. Nah, ini yang dirangkai menjadi satu. Nah, yang kita sering dengar jil purang purjil tua gajil purang purjil. Ini dia ruang untuk landasan berpikir kita mengisi ruang itu. Nah, karena ada instrumen melodi yang akan membantu kita untuk membentuk pola melodinya, yaitu ada instrumen ponggang dan riong dalam Belaganjur itu. Nah, yang mana yang identik itu adalah Belaganjur dengan riong 4 nada, dong-deng-dong-dang gitu ya. Nah, riong 4 nada ini yang dipakai acuan untuk mengisi ruang pola gila tersebut begitu ya, sehingga ada pola sederhana yang terbentuk yang sering kita dengar, mungkin pola pepongannya dang dung dang dung dang dung dar dung dang dung dang dung dar. Nah, ini ruang melodi yang akan diisi lagi oleh riong begitu. Nah, sederhananya begitu. Nah, dari pikiran sederhana itu lah kita memulai untuk berpikir yang lebih fleksibel atau lebih terbuka lagi, sehingga bentuk-bentuknya nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan atau konsep garap itu sendiri gitu. Nah, kemudian ada kenang sebagai pemurba ya, pemurba dan pengatur tempo, pengatur dinamika keras diri dan mempertegas pola garap. Itu fungsi dari kenang itu sendiri. Dan lagi satu ada ceng-ceng kopiak yang tak kalah pentingnya dalam barongan Belaganjur itu adalah ceng-ceng kopiak, karena ini yang menjadi bunga dalam kalau dianalogikan sebagai bunga itu, ini adalah kelopaknya, artinya bunga itu terlihat karena kelopaknya gitu. Ya, jadi
dalam instrumentasi Belaganyur, ceng-ceng itu sangat vital sekali. Ya, jadi karena suara ceng-ceng itu orang-orang sering menyebutkan, oh ini Belaganyur. Nah, jadi instrumen ceng-ceng ini sangatlah penting sekali dalam Belaganyur itu, dan pola permainannya yang sangat atraktif itu yang memiliki daya tarik tersendiri dalam barongan Belaganyur itu sendiri. Jadi dari pemaparan saya itu, teman-teman nantinya tentunya akan bisa mengolah itu lebih dari yang sudah ada begitu. Karena kenapa penting kita mempelajari suatu hal yang sudah ada itu, agar kita mengetahui dasar. Nah, ketika bergerak dari dasar, pijakannya kuat, apa yang kita lakukan atau langkah-langkah yang kita lakukan pasti akan menjadi baik gitu. Nah, kembali ke ogoh-ogoh, tentunya dalam penyusunan karya musikalnya, teman-teman nantinya sudah pasti akan berkomunikasi dulu kepada pencipta ogoh-ogoh, kemudian pada dalang yang akan memberikan narasi nanti dalam kekaryaan tersebut gitu. Jadi seorang komposer pada iringan ogoh-ogoh tersebut harus selalu berkomunikasi gitu. Ya, karena ada objek ogoh-ogoh ini yang harus dibuatkan iringan gitu. Nah, untuk struktur benih, nah ini mungkin saya berbagi sedikit pengalaman karena beberapa kali juga sempat berkarya dalam Belaganyur ogoh-ogoh. Jadi strukturnya biasanya dibagi kalau ada di sana ditulis kebiar. Nah, kenapa diawali dengan kebiar? Nah, kebiar ini yang dimaksudkan bagaimana membangun musik di awal itu supaya berenergi. Nah, itu. Kebiar itu akan memberikan energi atau memberikan getaran di awal. Sehingga kenapa bukan harus sih sebenarnya, identiknya di awal harus dibuatkan kebiar ya untuk membangun energi pertama. Nah, pada struktur kebiar ini, di sinilah letak kebebasan dari seorang komposer itu untuk menuangkan segala pikirannya di sini, karena ini bentuknya abstrak sekali, tidak ada terikat dengan apapun begitu. Jadi musik itu dibangun untuk membangun getaran di awal sehingga teman-teman bisa melakukan hal apapun di awal gitu. Nah, sebelum nantinya menuju ke pola kedua yaitu gila. Nah, dalam pola gila ini atau kegilakan yang nanti mungkin adik-adik kerjakan atau teman-teman kerjakan, ini sudah mengacu kepada tema ogoh-ogoh itu sendiri. Ya, setiap ogoh-ogoh itu temanya beda nih. Mungkin ada yang membuat buta kala, ada yang membuat dewa, dan sebagainya. Jadi disesuaikan. Jadi membentuk musiknya kita berpedoman penuh kepada objek ogoh-ogoh itu sendiri. Bagaimana membangun musiknya dirumuskan dari objek itu sendiri, dari ogoh-ogoh itu sendiri kita lihat. Ya, maksudnya begini, akan berbeda dia membangun musik ogoh-ogoh buta kala dengan membangun musik ogoh-ogoh dewi gitu misalnya. Ya, kalau buta kala ya identik dengan ayeng, seram dan sebagainya. Pasti bangunannya lebih berat, dia secara musikalnya berat, dalam artian pola ritmenya yang banyak, tegas dan keras gitu. Sedangkan kalau Dewi lebih ke karakter lembut, ya dibangun alunan-alunan melodi yang lebih mengalun dan pukulan yang lebih lembut gitu. Nah, itu sebagai contoh saja. Jadi teman-teman di bagian struktur ini yang memang ditekankan bagaimana mengungkap musikal itu dari objeknya itu sendiri gitu. Nah,
pola gila ini pun masih sangat fleksibel sekali, masih bisa dikembangkan kembali ya, karena pola-pola gila itu tidak serta-merta kita berpijak kepada hitungan saja gitu. Bahkan di sana ada pola tempo ya, pola tempo yang bisa dikembangkan lagi, kemudian pola-pola ritme yang juga bisa dikembangkan lagi. Nah, yang dimaksudkan pola tempo yaitu permainan pola kajar, jika memakai kajar nantinya ataukah tawa-tawa, kemudian ritme itu dari pola ceng-ceng dan kena. Nah, itu nanti teman-teman bisa mainkan. Nah, setelah itu baru dibangun pola gending prolog. Biasanya kalau saya sebutnya prolog atau di sini pengendal, di mana prolog itu memberikan ruang kepada dalang untuk menarasikan cerita yang akan dibawakan. Nah, dalam pola prolog ini atau pengunduh bayo ini, pola komposisi itu cenderung lebih kalau di melodi itu namanya ngubeng, gending ngubeng, artinya gendingnya berputar terus di sana saja dan tanpa ada kepayasan yang banyak, karena di sana sifatnya akan memberikan ruang dalang itu untuk menarasikan gitu. Jadi pola-pola garapnya dibuat lebih sederhana, lebih sedikit kepayasan untuk memberikan ruang kepada dalang itu untuk menyampaikan narasi-narasi gitu. Setelah itu baru penegasan kepada objek garap itu sendiri. Nah, jadi setelah ada narasi baru muncul jika ada tari. Nah, jika ada penari yang ingin dimasukkan, baru masuk ke pepesong, pengawal, pengecet dan sebagainya, sehingga nanti setelah cerita itu berakhir baru akan muncul ogoh-ogoh. Nah, disinilah peran pengiring itu, atau dalam hal ini gamelan Belajar itu dibentuk untuk agar ogoh-ogoh itu bisa menari atau bergerak. Nah, sehingga pola-pola garap musikal yang dibangun tentunya akan menyesuaikan dengan gerak ogoh-ogoh. Jadi teman-teman komposer harus membayangkan ogoh-ogoh ini bergerak atau menari begitu. Jadi perhatikan musikalnya bayangkan ketika juru sandang ogoh-ogoh atau juru tegan ogoh-ogoh itu menari, membawakan ogoh-ogoh tersebut gitu. Ya. Nah, entahkah itu menarinya dengan semangat, tegas dan sebagainya, atau menarikannya dengan alunan, dengan lembut, atau dengan hentakan-hentakan, itu sangat terbuka sekali. Yang jelas pikiran seorang komposer itu harus mengacu kepada objek ogoh-ogoh itu sendiri gitu. Nah, setelah itu mungkin ditutup dengan kebiar lagi untuk mempertegas bahwa pertunjukan itu sudah dalam fase akhir. Nah, kenapa dibuat kebiar? Karena untuk mempertegas getaran di awal, karena di awal ada kebiar nanti. Nah, struktur ini hanya sebagai mungkin untuk bayangan kepada teman-teman di sini untuk berkarya. Nah, tidak menutup kemungkinan teman-teman di sini mempunyai struktur yang berbeda. Yang jelas turunan struktur itu pasti akan terbentuk dari objek garap itu sendiri. Seperti yang sampaikan tadi, bagaimana teman-teman memikirkan objeknya dulu. Setelah ada objek, kemudian bagaimana menyusun kerangka berpikirnya, dan bagaimana menuangkan kerangka berpikir itu menjadi sebuah bentuk garap. Nah, mungkin seperti itu secara singkat yang bisa
saya sampaikan mengenai Dalang Ganjur sebagai iringan ogoh-ogoh, termasuk juga formulasi musikal yang di dalamnya yang bisa dilakukan untuk mengiringi ogoh-ogoh tersebut. Nah, untuk instrumentasi tadi sudah saya singgung sedikit, di mana Dalang Ganjur itu terdiri dari dua pasang kenal lanang wadon, ada riong nondeng dongda, kemudian kongang dung nanda, kajar, kempli, kajar bisa diganti dengan tawa-tawa, kemudian ada gong lanang wadon, tempur, bendi, dan ceng-ceng kopiah. Nah, itu yang Dalang Ganjur yang sudah berkembang. Nah, tidak untuk kemungkinan Dalang Ganjur itu akan memakai riong 5 nada, juga ada riong 7 nada. Nah, disesuaikan dengan kebutuhan. Namun yang paling baik yaitu untuk mengiringi gogoh ya Dalang Ganjur 4 nada dongdeng dunan, karena itu akan lebih memudahkan untuk dibawakan untuk bergerak gitu. Karena sajiannya nanti di awal ketika menyusun pola kebiar di awal itu, alangkah baiknya harus diisi dengan gerak begitu, karena dari sana kelihatan bahwa kita memiliki semangat untuk tampil gitu. Kalau tanpa gerak itu ya ayam jadinya. Oke. Mereka mungkin yang bisa saya sampaikan secara singkat. Untuk lebih dalamnya nanti mungkin kita bisa berdiskusi. Untuk selanjutnya mungkin kita lanjut dulu ke materi ya saya dikisi-kisikan dengan panitia, karena sebelumnya tadi juga kita sempat berdiskusi di belakang bagaimana dengan instrumen pendukung dalam iringan ogoh-ogoh ini, karena ada beberapa katanya usulan ingin menambahkan beberapa instrumen seperti beduk gitu nih, beduk, kemudian kul-kul, kemudian gangse atau jublang mungkin nantinya untuk melengkapi iringan tersebut. Nah, kalau menurut dia itu tidak ada masalah sebenarnya tentang penambahan itu. Permasalahannya bagaimana nanti adik-adik membentuk itu, ya, membentuk musiknya dengan penambahan alat tersebut. Apakah menjadi lebih baik atau menjadi tidak baik begitu ya. Nah, karena menambahkan instrumen itu tentunya pasti sudah dipikirkan sebelumnya akan jadi seperti apa gitu nantinya, sehingga itu harus dipikirkan betul bagaimana kita menambahkan instrumen itu gitu. Jadi secara aturan tidak ada aturan sebenarnya untuk membatasi itu, tapi pertimbangannya dari saya itu. Tapi kalau memang itu akan menjadi lebih baik, itu yang sangat luar biasa begitu. Nah, mungkin itu dulu dari saya. Untuk selanjutnya, Tiang kembalikan dulu ke moderator. Terima kasih.